Oke, halo semua teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Rafif. Di sini saya sedang bersama kawan saya, sahabat saya. Siapa? Siapa coba? Aditya aja. Iya, Aditya Siregar. Halo. Bersama Aditya Siregar ya teman-teman. Jadi ya saya kenal sama beliau tahun berapa, Bro? Tahun 2019. 2019 lewat apa? Acara komunitas lah. Komunitas Ya. Dan kebetulan kita akhirnya menjadi sahabat karena kita sama-sama concern di bidang self development lah. Betul. Ya, kurang lebih ya, self awareness dan sebagainya. Dan ini bakal menarik banget sih untuk kita bahas sih. Kebetulan kita lagi nongkrong asik banget nih di daerah Bandung Timur. Jadi mudah-mudahan pembicaraan ini akan mendapatkan manfaatnya ya untuk teman-teman semua. Oke, Bro, mungkin bisa ceritain dulu, kenalan dulu lah. Lu tuh siapa? Oke. Terus kegiatannya apa? Terus misalnya pacarnya siapa, itu mah nggak usah. Itu barangkali untuk yang terakhir bisa ngisi form di bawah ini. Iya. Ya, jadi kalau aku kegiatan sekarang masih di content creation, aktif di Instagram juga di @aditya_srgr, bikin konten-konten seputar self awareness, self development, terutama yang berkaitan dengan menulis sih. Gimana caranya kita tuh bisa jadi manusia yang lebih sadar lewat menulis. Itu hal yang mau coba aku kampanyekan lah gitu. Kesadaran diri untuk menulis dan menumbuhkan kesadaran lewat menulis. Selain itu juga kerja masih sebagai budak korporat, ngurusin sosial media dan nulis-nulis kecil lah di blog. Berarti udah berapa lama nulis? Wah, kalau nulis sekitar berapa tahun? Yang serius ya. Kalau yang serius tuh udah dari 2016. Mungkin kalau misalnya nulis dan di kuliah mah nggak kehitung ya. Oh, karena yang bikin tugas, bikin skripsi, nggak dihitung lah itu ya nggak dihitung lah karena memang kewajiban kan. Cuma kalau serius untuk menulis, untuk menuangkan isi pikiran atau juga perasaan, itu mulainya di sekitar 2016-an ke atas lah. Karena pada waktu itu kan nulis tuh jadi channeling gitu, channeling buat mengungkapkan pikiran dan perasaan. Mantap. Gitu. Artinya itu mungkin hitungannya yang dianggap sebagai karya kali ya, penulisannya gitu ya, yang dianggap sebagai karya atau kan kalau karya, tugas sama skripsi mah bukan karya baru? Iya. Oh, kalau karya justru 2019, Pak. Tapi kalau rutin nulis, ada rutinitas berarti rutinitas nulis. Cuma kalau diintensikan untuk kayaknya gue harus bikin sesuatu nih dari nulis, itu 2019-an. Gitu. Pertama kalinya cerpen diterbitin di media itu 2019 cerpen. Oke. Gitu. Nah, Bro, yang ditulis biasanya tentang apa aja tuh? Macem-macem. Kalau nulis biasanya kan dulu waktu zaman-zaman kuliah awal atau mendekati akhir tuh lebih sering nulis puisi. Karena kan biasalah galau-galau mode on. Percintaan itu senja. Biasanya puisi itu jadi medium paling asik lah buat menuangkan ya kegalauan, keresahan kan. Cuma mulai untuk nulis yang serius itu pertamanya bikin artikel. Iseng-iseng kayak cobain lah dari keyword apa, jadi mirip-mirip SEO gitu lah. Ngambil keyword, coba dibikin jadi tulisannya kayak gimana. Satu kata gitu atau dua kata dikembangkan gitu jadi sebuah tulisan gitu. Atau juga artikel-artikel kayak kan saya kan jurusan bahasa dan sastra Inggris kuliahnya. Ya, artikel-artikel seputar bahasa, seputar sastra itu sempat bikin. Cuman udah jarang lagi sih kalau yang model gituan karena energinya kepake buat kerja. Oh iya. Nulis di kerjaan. Manage. Pusing nulis teh. Manage energi itu penting ya, teman-teman ya. Termasuk kita membagi. Kadang-kadang ada kewajiban, ada bagian aktualisasi diri lah gitu ya. Yang perlu kita berdayakan. Antum suka menulis?
Saya suka menulis, tapi mungkin saat ini menulisnya acak adut ya. Tapi gue perlu belajar juga dari lo sih bro untuk menulis ini gitu ya. Banyak hal juga kan kayak apakah menulis itu sebenarnya menulis itu apa sih gitu ya. Misalnya gini kan dari kecil juga kan kita sebenarnya belajar menulis, tapi kan istilah menulis ini ada yang sebagai apa ya, career gitu ya. Ada yang sebagai career, ada yang sebagai karya gitu ya. Betul. Ada yang sebagai misalnya emang itu mah rutinitas aja gitu untuk kita jalankan menulis gitu. Nah, mungkin bagi lu bagi Anda lah ya. Iya. Bagi Adit cek aing. Sebenarnya nah kita tuh kurang maneh sih kalau ngomong sama Adit tuh gitu ya. Jadi biar sopan aja gitu di YouTube mah gitu. Nah, bagi lu tuh kalau nulis tuh karena apa sih pentingnya sebuah nulis, terus maksudnya mendefinisikan menulis itu kayak gimana sih? Ya kalau ini apa namanya? Banyak orang berpikir bahwa menulis itu adalah hal yang eksklusif. Maksudnya menulis itu cuman bisa dilakukan oleh penulis dalam konteks profesi atau dalam konteks akademik gitu ya. Karena mungkin orang kita juga nggak kebiasa buat nulis ya. Setuju nggak? Ada sebagai dosen mungkin sempat sebagai pengajar. Mungkin karena jadi karena nulis itu karena keadaan aja. Iya gitu. Karena memang ya disuruh keadaannya lagi jadi dosen, keadaannya lagi jadi mahasiswa. Betul. Dan lagi kan itu diantara 4 kemampuan dasar kan mendengar pertama tuh ya, kemudian berbicara, membaca, menulis itu kan paling akhir. Dan menulis itu membutuhkan semua kemampuan dasar tadi. Kita butuh mendengar, kita butuh bisa berbicara, kita butuh untuk membaca, untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan. Sehingga itu menjadi sebuah aktivitas yang terlihatnya sangat kompleks. Memang kompleks sebenarnya ya. Cuman bukan berarti tidak bisa dilatih. Gitu. Atau sulit lah ya, kan bisa lah semua orang. Betul. Dan kalau ngomongin ke soal definisi, menurut gua, menurut Adit, cek aing, dan menurut saya menulis itu yang harus diluruskan itu merupakan sebuah output. Gitu. Maksudnya apa? Yang namanya output kan berarti datang dari input. Ibaratnya ginilah, kita ngomong kayak gini kan outputnya apa yang teman-teman dengar ya gitu kan, suara. Inputnya suara pesawat. Inputnya suara kita yang masuk ke dalam mikrofon kemudian diproses menjadi sebuah suara yang bisa didengar. Nah, tulisan juga sama gitu. Jadi ketika mendefinisikan tulisan itu sebenarnya sebuah media komunikasi, sebuah output, sebuah keluaran di mana inputnya itu diri kita atau apa yang kita konsumsi. Gitu. Sebenarnya kayak kita ngomong atau sebenarnya kayak kita berkarya gitu. Cuman karena mungkin tadi tulisan itu dianggap eksklusif, dianggap hal yang kompleks, ribet gitu. Jadi jarang orang mau menyentuh kemampuan menulis itu. Padahal kalau di breakdown itu menulis itu gak cuman untuk profesi Pak, gitu. Banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapetin dari menulis, bahkan hanya dari sekedar expressive writing atau menulis bebas gitu. Banyaklah jurnal-jurnal penelitian yang ngebahas soal itu. Jadi gitulah kurang lebih menurut saya. Mantap. Nah itu bro, gue tadi nangkep banget soal proses menulis itu ada di bagian akhir gitu ya. Betul. Kita tuh harus melihat dulu, mendengar dulu gitu ya, bahkan mungkin mengecap dulu. Betul. Dan mungkin fungsinya menulis itu adalah salah satunya mengekspresikan apa yang pernah kita lihat gitu ya, kita dengar dan kita rasa gitu ya ke dalam sebuah tulisan. Dan mungkin di sisi lain menurut gua ada satu hal juga tentang menulis ini dan penting gitu ya. Gimana? Kan kalau nulis ini ada orang yang asal nulis ya. Betul. Sama nulis dengan niat. Oke. Nah, banyak orang yang mungkin di teman-teman di sini juga kayak yang nulisnya pengen dengan niat sebenarnya gitu ya. Tapi ketika melihat sebutlah role modelnya atau melihat siapa ya sosoknya gitu ya, penulis kayak misalnya siapa Di Lestari gitu ya, Terelie gitu yang kayaknya, aduh, gua tuh nulisnya harus kayak dia tapi gimana nih nggak kesampean gitu. Padahal sebenarnya
itu bisa dilatih sebenarnya Oh, gitu sangat, ya. sangat Bisa bisa. dilatih, dan yang paling penting adalah nulis dengan niat gitu. Kan Dengan sadar ya. Ya, dengan sadar, benar. Ini juga kan nanti karyanya dia itu tentang kesadaran nanti. Dan nulis dengan niat ini lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan untuk proses berpikirnya dalam penulisan itu. Jadi ketika lagi menulis, si pembaca tuh tahu isi pikirannya. Gitu. Kan beda sama asal nulis ya. Mungkin kalau asal nulis kayaknya ya udah deh, yang penting gua misalnya abis baca novel gua rangkum doang gitu ya. Iya. Tapi misalnya baca novel dengan pengen merangkum dengan niat itu, si novel ini punya sinopsis yang berbeda Betul, gitu. betul, Gitu nggak sih, Bro? Betul. Oke, jadi kita kayak yang tadi dulu ya, bahwa perlu nggak sih kita tuh nulis dengan niat gitu ya? Perlu nggak sih kita tuh menggunakan tulisan tuh untuk sebuah tujuan tertentu? Kalau perlu nggak perlu, sebenarnya kalau menurut saya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Karena toh seperti yang gue bilang tadi, bahwa menulis itu sebenarnya nggak eksklusif. Menulis itu bisa untuk apapun, bahkan untuk yang ngasal. Dalam artian ngasal ini kayak nulis diary atau apa namanya ya, sekedar curhat lah gitu ya. Curhat hari ini ngapain gitu, terus ya mencoba mengekspresikan diri aja yang sebenarnya nggak meaningful amat gitu kalau buat orang lain, tapi meaningful seenggaknya buat diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk menulis dengan niat ini, kata kuncinya sebenarnya di komunikasi, Pak, tadi. Oke. Kan komunikasi itu sebenarnya kita berusaha menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan apa yang ada di kepala kita itu, kita coba komunikasikan ke orang lain. Disitulah letak niat gitu. Ketika sudah melibatkan orang lain gitu. Makanya ketika kita menulis itu ada konteksnya gitu, atau berbahasa atau menulis itu sebenarnya ada konteksnya. Konteks pekerjaan misalnya. Ada yang disebut dengan copywriter kan. Ada yang disebut dengan content writer, ada UX writer. Semua itu kan punya konteks dan purpose yang berbeda gitu. Dan kita harus menyelaraskan niat dengan konteks tersebut. Misalnya copywriting itu kan kita berusaha apa? Persuasi, berusaha untuk mengkomunikasikan fitur dan benefit produk kepada konsumen melalui kata-kata. Nah, kita menyelaraskan niat itu dengan konteks si tulisan tersebut, itulah nanti yang akan disampaikan kepada pembaca. Begitu juga dengan konten. Kita bikin artikel misalnya untuk blog, untuk SEO. Itu kan dia punya konteksnya tersendiri, di mana di situ tuh kita mencoba menyampaikan informasi yang deskriptif. Misalnya kalau sering nge-Google kan 7 destinasi wisata paling indah di Bandung misalnya kan. Nah, itu kan kita harus apa ya? Menyelaraskan niat kita. Maksudnya menyelaraskan niat itu gimana ya? Pembaca itu gini deh, apa yang kita tulis tuh harus sesuai dengan ekspektasi pembaca gitu. Makanya ada yang namanya search intent kalau diistilahkan search intent gitu. Nah, itu yang aku maksud, aku tangkap sebagai niat dan komunikasi itu di situ. Begitupun dengan misalnya novel atau misalnya puisi atau misalnya hal-hal lain lah, bahkan journaling. Itu kan meskipun buat diri kita sendiri itu ada purpose di sana. Gitu. Nah, itu yang harus disesuaikan antara purpose atau konteks tadi dengan niat yang kita punya. Nah, itu kan maksudnya artinya sepenting itu menulis, bahkan kan kegiatan sekarang kan kegiatan digital marketing kan ya, tadi apalagi copywriting, emang judulnya aja udah copywriting gitu ya, menulis kan gitu. Cuman memang ketika belum tahu ilmunya kan, yang kita tahu copywriting itu adalah sekedar ya udah deh, yang penting mah jualan gitu ya, maksudnya kalian punya produk gitu ya, jual apa misalnya jahe gitu ya, jual jahe rebus misalnya. Jahe rebus ini kalau beli sekarang diskon 10% gitu. Tapi maksudnya bukan sekedar gitu ya, tapi ada message. Dan yang utamanya adalah poin tadi bisa engage dengan audiens. Nah, itu penting banget. Karena apa ya, nulis tuh craftingnya atau prosesnya tidak terjadi saat kita nulis sebenarnya. Kalau nulis itu menurutku tuh banyak proses pra-nya gitu, bacanya, risetnya. Berarti sebenarnya nulis tuh kayaknya cuman poin akhir yang dimana kita udah melalui banyak hal ya. Kalau nulis aja gitu ya, itu bisa kita ngetik. Jadi itu apakah itu bukan tulisan? Itu tulisan. Tapi kan tulisan yang diniatkan untuk menjadi sebuah
disebutnya wacana ya. Betul. Atau diskursus. Wacana itu ya kayak ya artikel itu tuh disebutnya wacana, itu sesuatu tulisan utuh yang sudah jadi itu disebutnya kan wacana. Ketika sudah menjadi wacana itu kan itu tadi harus diniatkan, ada konteksnya, ada format-format tertentu yang harus kita sesuaikan. Betul. Gitu. Strukturnya seperti apa. Nah, oke bro, mungkin gua coba ke topik lain, kayak kan lu sekarang penulis nih. Betul. Lu juga mungkin content creator. Iya. Yang dimana, tapi yang gue lihat kan konten-konten lu nih memang mengarah kepada self development tadi ya, self awareness dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari lu sendiri kenapa sih bahas itu? Oke. Apakah memang, tapi memang yang gue lihat sekarang kan fenomena apa kekinian kali ya, ada istilahnya FOMO gitu ya, ada istilahnya apa ya, burnout di tempat kerja, ya kan, ada istilahnya quarter life crisis gitu kan. Nah itu apakah lu juga menyinggung hal-hal itu gitu yang notabene-nya ini mungkin menjadi insight gitu ya dari atas konten-konten lu, atau mungkin salah satunya nanti buku lu gitu yang nanti kita coba kita nanti tampilkan di akhir ya teman-teman. Itu kayak gimana sih, reasonnya apa juga? Oke. Kalau reasonnya sebenarnya berawal dari ini. Ada satu momen ketika sekitar tahun 2020 lah atau 2021 lah, ya pandemi lah, masa-masa pandemi gitu, bahwa aku tuh sadar bahwa kesadaran itu penting. Aku sadar bahwa sadar itu penting. Gitu. Banyak itu nggak tahu tiba-tiba muncul dari mana, bahwa lagi nongkrong aja gitu, tiba-tiba kepikiran satu, oh iya ya, ternyata dengan kita jadi sadar itu kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih intentional dan lebih terkendali. Lebih niat. Iya, lebih niat, lebih terkendali. Jadi nggak otomatis gitu hidupnya, nggak ikut arus, nggak ke bawah FOMO tadi. Betul. Coba contohin misalnya apa kayak gitu, sadar akan hal apa misalnya? Oke. Contohnya ya. Biar teman-teman nangkap juga nih. Kan kadang-kadang kita tuh bangun tidur auto ya. Iya. Gitu kan? Otomatis aja gitu gerak tuh Yang penting mah bangun tidur terus ku terus mandi kan. Iya. Nah kayaknya lagu itu kan yang bikin kita auto kan, benar nggak sih? Bangun tidur ku terus mandi. Kenapa nggak bangun tidur ku terus misalnya mancing gitu ya? Bangun tidur ku terus baca Quran. Baca Quran. Luar biasa sih itu, tingkat tertinggi. Bangun tidur ku terus misalnya kayak bikin kajian gitu ya. Kan ini bangun tidur ku terus mandi kayaknya jadi mungkin sebagian populasi di dunia ini jadinya, Indonesia khususnya gitu ya, yang denger lagu itu pada mandi gitu, bangun tidur tuh. Nah misalnya lu contohnya apa gitu? Sebelum ke contoh, kita ke definisi dulu. Boleh. Kalau menurut lo, sadar tuh apa definisinya? Simpelnya sih, sadar itu ya kita tahu kita lagi ngapain dan presentnya itu dinikmati lah. Iya. Presence-nya tuh ya kayak hari ini gua ngobrol sama lu, gua nggak mikirin aduh nanti di rumah gimana ya si kucing belum dikasih makan gitu ya, tapi emang udah aja enjoy di sini gitu, enjoy di sini, sesimpel itu sih. Dan akhirnya malah dengan menyadari hal itu tuh sangat banyak juga manfaatnya kan. Gua jadi mengeksplorasi obrolan sama lu gitu. Terus ya kebetulan kalau kita kan ngobrol suka tiba-tiba ada ide gitu ya. Tiba-tiba ada ide, ada macam-macam lah gitu ya, yang terceletus gitu. Ini yuk gitu. Nah, itu kan gua tidak dapatkan ketika auto gitu hidup. Itu kayak sekadar bangun tidur, terus mandi, gosok gigi gitu ya. Berangkat misalnya kantor dulu, kantor yang masih ngantor gitu ya. Terus pulang gitu kan. Udah aja pulang, makan, tidur gitu aja gitu. Mungkin sebagai manusianya hanya menjalani rutinitas tapi agak kurang menikmati gitu ya, bahwa gue teh siapa ya gitu. Gue teh ngapain ya gini-gini ngapain gitu. Ya? Iya gitu. Nah itu dia kata kunci yang menarik. Ngapain itu apa? Berarti perilaku kan ya, aktivitas gitu. Jadi kalau gue mencoba mendefinisikan sadar itu berarti perilaku atau aktivitas kita yang dimulai atau yang dilakukan dengan bukan dengan sadar ya. Jadi kita tuh melakukan sesuatu atau beraktivitas
dengan mengetahui sebab dan akibat dari aktivitas tersebut. Oh iya sih. Gitu. Kan kondisi contoh ya kita ngomong contoh. Yang lagi rame deh, Threads ya. Kan lagi Threads ya ngomongnya, Threads. Nggak tahu, lu kan lu lulusan Inggris, gua nggak tahu. Ya, Threads itu. Threads itu kan sebuah aplikasi sosial media yang baru aja launching beberapa hari lalu. Gitu. Nah, orang yang nggak sadar pasti akan terbawa arus atau suasana. Yang penting gua install, yang penting gua riding the wave, yang penting FOMO, fear of missing out. Wah, orang lain ikutan, masa gua enggak gitu kan? Tanpa kita tuh sadar, emang bener gua perlu join di platform ini. Kalau gue join di platform ini, akibatnya apa? Gitu kan. Nah, kalau kita bisa dengan sadar kan, oke, ini ada platform baru namanya Threads. Kita nggak reaktif nih. Gitu. Reaktif itu kan berarti tetak langsung kan gitu. Begitu pegang langsung ada ininya gitu. Kita nggak reaktif. Jadi kita sadar, oh, ini ada platform baru, Threads namanya. Apa sih? Kita evaluasi dulu, apa sih platform ini? Gitu. Aku sebagai konten kreator, kalau aku memposisikan diri aku sebagai konten kreator, perlu nggak aku terjun ke sini? Gitu. Aku sebagai konten kreator, perlu nggak aku terjun ke sini? Oke, aku sebagai konten kreator punya kebutuhan apa ya? Satu, maintain audience, gitu kan. Dua, promosi buku, gitu kan. Tiga, karena ini platformnya mirip Twitter, menulis. Aku sebagai seorang penulis, berarti aku mendukung kebisaan dan kesukaan aku gitu. Oke, itu bisa jadi sebab nih. Akibatnya ketika aku terjun di Threads ini apa? Oke, berarti sebab-sebab ini bisa tercapai nggak? Maintain audience gitu, bisa tercapai nggak? Oh, bisa, ternyata karena ini lebih engaging. Kedua, promosi bisa dilakukan nggak? Bisa, karena ini salah satu platform sosial media yang masih organic reach-nya masih bagus nih, gitu. Jadi sebarannya masih bagus. Ketiga, apa tadi? Nulis. Support untuk activity lu yang rutinitas menulis gitu. Apakah dengan Threads ini bisa satisfied dan impactful atau enggak? Gitu kan? Satisfaction terpenuhi karena bisa nulis. Impactful, lihat dari feedbacknya orang-orang, interaksinya, feedbacknya gimana di sini. Oh, ternyata semua itu terpenuhi. Nah, aku melakukan itu dengan sadar karena sebab dan akibatnya tadi dipertimbangkan dengan baik. Mantap. Berarti artinya kalau konteksnya tadi misalnya seorang Adit dengan Threads-nya gitu ya, ketika sadar kan, tadi kan studi kasus gitu, terus akhirnya lu jadi memahami role lu di Threads itu ya? Peran, betul. Peran. Dan itu maksudnya ketika FOMO kan, maksudnya kadang-kadang nggak mikirin hal itu ya, yang penting mah punya aja, karena teman-teman punya, masa gua nggak punya? Betul. Gitu. Tapi di sisi lain Threads-nya juga malah nggak ada isinya gitu. Atau kalaupun ada isinya yang enggak kan, yang misalnya cuma ngikutin buzzer gitu kan, yang ngikutin info aneh-aneh lah gitu ya seperti warga salah satu platformnya gitu ya, yang nggak salah, cuman jadinya kan namanya? Itu personal ya. Negativity ketemu attentional shifting gitu. Iya. Tapi itu keresahan saya sih gitu kan, yang notabene-nya menjadi, harusnya kan semua platform ini memberikan manfaat yang baik lah gitu. Kan kalau kata Islamnya mah, kalau bisa mungkin mudorotnya itu tidak kurang gitu, tidak ada gitu ya. Nah, ini gue penasaran, manfaat. Apakah segala sesuatu itu memang harus dimanfaatkan? Maksudnya apa iya manfaat kita emang harus di situ, kayak misalnya Threads tadi. Apakah emang iya kita emang harus bermanfaat di situ? Enggak juga atau sih. ternyata kita bisa bermanfaat di yang lain gitu. Gimana? Kalau gue pribadi enggak juga sih, maksudnya nggak harus di Threads gitu. Iya. Definisi manfaat ini ya memang memenuhi kriteria lu sebagai diri lu gitu ya. Lu banget lah. Iya. Betul. Kayak gua nggak TikTok banget sih jujur. Iya. Walaupun punya TikTok. Kan gue juga saran dari lu kan. Ini. Maksudnya
apa ya, sebagai ya kalau misalnya sebagai pebisnis, TikTok itu it would be a good apa ya, platform gitu ya untuk kita optimize. Tapi nggak gua banget masalahnya untuk saat ini ya, sampai saat ini bahkan kayak gua masih ngikut mamanya kayaknya nggak deh gitu. Gua masih tetap favorit gua tetap Instagram sama YouTube sih gitu ya. Karena yang pertama sih YouTube ya yang favorit karena konten panjang menurut gua tetap penting. Betul. Yang kedua Instagram penting karena apa ya, gua kan diajarin lu juga nih beberapa cara bikin konten lah kan. Yang penting posting itu loh, yang penting posting. Nah produktivitas di Instagram itu bisa. Sebenarnya bisa juga di TikTok, cuman karena formatnya harus video gitu ya. Wow, apa yang lebih apa FYP-nya ya. Gua tuh agak sulit untuk memenuhinya gitu. Gua banget lah jadinya gitu. Nah makanya kalau dibilang apakah setiap platform itu harus ada manfaatnya buat kita, buat gue sih enggak sih, tergantung. Menyesuaikan ya. Iya, tergantung kitanya gitu. Betul. Ya, misalnya kan kalau nanti ada platform baru gitu, apakah itu mendukung untuk keguean banget enggak gitu ya? Karena nanti itu cukup menentukan seberapa produktif kita di platform itu juga gitu. Betul. Toh gue juga malah di Instagram juga kan masih jarang-jarang nih gitu kan. Walaupun udah bilang gue banget, tapi tetap aja ada tantangannya gitu. Life goals-nya tercapai nggak dengan way of life yang seperti itu? Nah, ini tahu ini Marques Brownlee nggak? Marques Brownlee. Dia tuh pernah diwawancara bahwa buat dia tuh YouTube masih jadi platform utama dia. Di samping gempuran TikTok yang lagi edan gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang ya gue pengen mengkomunikasikan pesannya lewat YouTube, dan itu bisa tersampaikan lewat YouTube, bukan lewat TikTok gitu. Gue bisa aja FYP sekali posting. Dia pernah bilang, gue cuman posting sekali Samsung Z Flip atau apa yang Flip ya, pokoknya Samsung Flip lah. Cuman posting gitu doang, video satu, itu ditonton jutaan orang. Cuma kan nggak ada manfaatnya, maksudnya ya untuk apa gitu. For si Marques Brownlee-nya kan mungkin agak kurang gua banget lah gitu ya, tapi dia tetap riding the wave kan untuk bisa masuk ke si TikTok ya gitu nah, kan. Tapi buat dia sendiri ya YouTube itu masih jadi ya gua emang nggak mau main TikTok sebenarnya. Maksudnya ya gua kalau harus milih ya gua lebih di YouTube aja deh, TikTok nggak usah gitu karena manfaatnya lebih. Ya TikTok ujungnya kan karena itu sama kayak gua kan. Kebutuhan pasar gitu sebetulnya kan. Kalau bisnis memang TikTok jangan ban kita ya. Iya. Tapi maksudnya TikTok bagus, serius. TikTok bagus untuk mungkin yang tipikalnya memang bisa menyajikan durasi pendek lah. Betul. Time span-nya apa? Attention span-nya yang yang 5 detik pertama atau 3 detik pertamanya itu kan ya kalau memang bisa bikin hook-nya gitu ya, itu emang kalian keren gitu, gua akuin. Gua pribadi karena belum bisa memenuhi itu jadinya masih di YouTube dan makanya kan YouTube ini gue seneng nih, maksudnya obrolan kayak gini gak sulit gitu untuk dikemasnya gitu. Tapi nah di sisi lain gue pernah ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang kebetulan konten kreator TikTok. Mereka malas gitu YouTube tuh gitu. Malas nge-YouTube ya, bukan malas sama YouTube-nya ya, jadi bukan malas memproduksinya. Iya, karena bagi dia, YouTube itu kepanjangan. Betul. Emang effortnya lebih sih. Effortnya emang lebih. Tapi gue menikmati, makanya gitu kan, ngerti gak? Itu kata kuncinya menikmati. Iya. Padahal dulu sempat tidak menikmati juga sih sebelum masuk YouTube karena udah mikir, ini orang-orang bikin editing videonya bagus gitu ya. Udah ada transisi ini gua sedangkan ya mungkin beberapa video gua yang sebelumnya aja ngandelin ya udah yang penting gitu aja lah, plug gitu ya. Gitu. Nah, itu tapi gue tetap menikmati dan ini poin yang menurut gue yang bisa gue kemas, gue sampaikan dalam sebuah konten gitu. Ya, kalau lu sendiri gimana? Lu nyaman di YouTube, di IG, di TikTok dan reason tertentu? Kalau gue sih bukan masalah nyaman gak nyaman ya, tapi lebih ke apa nih yang bisa gue buat dan bagaimana proses pembuatan itu kontribusinya ke diri gue tuh apa sih gitu. Pertama, mau mulai konten Instagram tuh tahun 2022 dengan seadanya banget tanpa lighting, tripod jelek kayak yang sekarang dipakai sama gue nih.
Tripodnya parah. Tripod 20.000. Iya, tripod 20.000. HP Samsung A52. Itu doang modalnya. Tapi di sana gue belajar untuk konsisten, untuk memperbaiki on the go, gitu. Maksudnya konten satu ke konten kedua ke konten ketiga itu harus ada improvement sekecil apapun. Itu gue belajar ketika bikin konten Instagram pertama kali. Jadi small improvement gitu. Oh ternyata gue belajar selain mengungkapkan pikiran, itu belajar small improvement gitu. Dari konten 1 ke konten 2 ke konten 3 itu apa ya? Bahkan cuma sekedar oke, kayaknya ini volumenya kekecilan deh. Oh, contoh improve-nya gitu ya? Next coba gedein. Oh ini hal-hal teknis ya? Ya teknis, Ada macam-macam. substansi juga? Banyak. Karena apa? Karena dengan produksi dulu kita kan bisa tahu ya hasil akhirnya seperti apa. Kalau cuma dipikirin ini kayaknya gini kayak gini, waduh susah banget. Tapi dengan diproduksi dulu, jadi dipublish, diamplifikasi, gitu kan kita tahu dapat feedback. Ya. Nah dari feedback itu bisa kita benerin nggak? Nah itu yang gue lakukan ketika bikin konten Instagram dulu. Gitu. Terus satu sampai akhirnya take off lah. Alhamdulillah itu berhasil. Kalau untuk YouTube gitu misalnya, gue bukan orang yang pintar ngomong, gitu ya, ngomong monolog di depan kamera sendiri itu tuh susah banget, gitu ya. Gue juga sebenarnya enggak sih, tapi Ribet ya? Tapi ada poin di mana dinikmati juga. Nah betul. Ya. Cuma karena gue nggak bisa gitu tuh, gue jadi belajar. Oke, dari YouTube gue bisa belajar ngomong depan kamera nih, belajar scripting, gitu. Terus gimana caranya mempertahankan attention atau mengemas satu topik itu di stretch-nya tuh gimana? Itu gue belajar itunya itu. Soal editingnya jelek atau enggak. Kalau gue pribadi nggak masalah sih, karena resource-nya belum ada, betul, waktunya belum ada, gitu kan, terus skill-nya juga tidak mempunyai di situ, ya udah apa adanya aja dulu. Yang paling bisa dilakukan aja dulu ya. Betul, yang paling penting tadi apa? Dinikmati. Aduh, enjoy lah menulis gitu mah. Kalau udah gitu mah, wah, nikmat deh, berkreasi deh. Ya, betul, jadi teman-teman mungkin yang masih menganggap menjadi konten kreator itu yang penting konten gitu ya. Di sisi lain ada poin yang menurut gue sendiri sih ada narasi yang hilang sih. Yang penting konten itu kan, berarti seolah tidak melihat prosesnya gitu. Padahal setiap konten kreator punya gaya, punya cara, dan punya resource-nya tersendiri kan. Betul. Nah barangkali nih teman-teman yang mau jadi konten kreator kan pada nunda jadi konten kreator karena misalnya ngelihatnya bukan ketinggian ya, ngelihat tinggi itu harus bagus gitu, bagus gitu maksudnya. Misalnya ngelihat misalnya MKBHD kan, wah gila, gua harus punya kamera, dia pakai Dragon kan, ya sama, tidak terkejar. Jadinya kan kalau itu menjadi standar yang dikejar, nggak akan jadi juga. Betul. Tapi misalnya mungkin lihat yang agak lebih bisa diraih gitu, misalnya siapa gitu di bawahnya MKBHD lah gitu kan, misalnya kayak di Indonesia kan banyak juga kan, kayak ada Gadgetin, ada Sobat HP, ini Reza dan lain-lain. Si segmennya segmen tech gitu ya misalnya. Nah itu akhirnya jadi ternyata bisa tuh gini, ternyata bisa tuh gini gitu. Betul. Tapi mungkin barangkali bisa start review HP pakai kamera HP aja dulu gitu. Kan, yang nanti suaranya sekarang udah ada enak juga ya, ada voice over kan, ada AI kan gitu yang bisa diperbagus. Nah ini mungkin gimana bro, ada kan itu mungkin salah satu gambaran tips and triknya. Kalau dari lu sendiri ada tambahan nggak dari selain itu gitu? Untuk ya memulai itu apa aja sih sebenarnya, dan kalau bisa kita tuh jangan mikirin apa sih gitu untuk memulai gitu. Iya. Kalau tips dulu ya, mungkin cari reason sih, selalu cari reason. Kalau buat gue ya, dalam artian dengan sadar tadi, gue konten tuh sebabnya apa, akibatnya apa, itu tetap diperhatikan gitu. Kalau soal apa yang harus dihindari, mungkin hindarilah penundaan. Nggak juga ya? Nggak juga sih, bukan penundaan. Orang kan menunda karena ya itu menghindari sesuatu malah. Betul.
apa ya, mungkin hindari untuk tidak terjebak pada metrik-metrik yang fana lah. Oke. Gitu ya, maksudnya kayak likes sih ya, mungkin kalau kita kerja di perusahaan sebagai seorang social media specialist itu penting Betul. sebagai metrik. Cuman kalau untuk content creator pribadi, personal branding, metrik-metrik itu bisa dikesampingkan dulu lah. Jadi yang penting tadi sebab akibatnya apa, enjoy nggak ngerjainnya. Kalau udah enjoy mah gas aja lah, udah pokoknya. Mantap. Jangan pikirin yang lain-lain. Mantap. Oke, jadi itu tadi mungkin sedikit apa ya, tema kita ya kan, hari ini sebenarnya ngobrol santai sih. Ngobrol santai aja. Tapi kan berhubung dengan ngobrolnya juga emang Bung Adit ini konten kreator gitu ya. Terus kemudian Awal-awal tuh agak malu sih disebut konten kreator, apa ya? Tapi kan sudah terbukti dengan followersnya yang kakak-an itu. Saya aja belum nyampe kak gitu. Kakak dan dede. Nah, dan akhirnya teman saya ini sudah launching buku lah. Alhamdulillah. Judulnya apa ini? Masih dipastikin, buka dulu atuh. Saya ini makan minyak. Nih, Ada kalanya. Ini pasti mirror ya, balik ya. Nanti lihat aja di link ya. Nanti gua sertain link pembeliannya untuk beli bukunya dia gimana. Nah ini honestly Adit waktu itu pernah ngasih draftnya sih ke gua ya sebelum rilis, dan wah ini apa ya, selain menarik materinya, selain apa namanya relate, itu tuh kekinian banget juga untuk bahasanya untuk anak-anak zaman sekarang lah, Gen Z. ke Gen Z gitu ya. Kalau gua kan nggak tahu gen Y setengah Z atau gimana, nggak ngerti lah. Nah bro, boleh ceritain dikit nggak historinya bikin buku itu gimana, terus nyeritain apa sih gitu, isinya apa. Kan kalau dari judulnya ada kalanya catatan menemukan diri dari kedai kopi. Oh berarti apakah backgroundnya dulu di kafe gitu atau gimana? Oke, jadi itu sebenarnya buku kedua, cuman yang pertama terbit. Jadi kalau ngomongin draft, itu sebenarnya draft pertama buku yang aku bikin itu bukan ini. Udah ada sebelumnya buku kumpulan cerpen. Gitu. Cuman ini dibuat karena pernah nggak sih kayak ya memang udah waktunya gitu. Ya. Udah apa namanya? Dari segi kesempatan ada, dari segi materi ada gitu, pengalaman ada, opportunity-nya ada, ya udah ambil aja. Gitu. Jadi sebenarnya buku ini tuh apa ya, upayaku untuk menjadi lebih berani mengambil kesempatan. Gitu awalnya gitu. Nah, proses penulisannya sendiri sebenarnya nggak begitu ribet ya. Karena apa? Karena itu sebenarnya kumpulan dari tulisan-tulisan yang udah ada awalnya tuh. Jadi ketika diminta untuk nulis buku ini tuh, potongan-potongan tulisannya tuh udah ada. Berarti entah itu ya gimana? Dulu belum ada judulnya ya? Belum ada. Jadi nyicil nulis aja gitu ya? Atau gimana? Nyicil nulis pun sebelum diminta untuk bikin bukunya. Jadi kayak catatan-catatan di HP, tulisan-tulisan di Instagram. Itu tuh sebenarnya udah terkumpul gitu. Cuman belum dikompilasikan jadi satu kesatuan. Nah, setelah diminta untuk bikin buku yang seperti ini, barulah aku coba untuk ngumpulin lah tulisan-tulisan apa nih kira-kira yang udah dibuat. Kebetulan tulisan-tulisan itu tuh dibikinnya, si draft-draft itu tuh dibikinnya setelah atau bukan berangsur-angsur ya, sambil bukan sambil apa ya, berada di momen gitu ketika aku tuh sering datang ke sebuah kedai kopi gitu, kedai kopi ya, mungkin para Viv juga pernah datang lah ke tempatnya, namanya Tit, disensor biar nggak pada datang. Dan itu tempat kopinya menarik sih. Apa ya, misterius gitu. Misterius terus bukan eksklusif sih, apa ya? Iya, nggak komersil lah, tapi emang nggak komersil. Nggak kayak kedai kopi kebanyakan. Gitu. Dan apa menariknya tuh dengan ownernya ya? Iya, jadi ownernya langsung yang
melayani. Jadi ya sifatnya cuman ada ownernya, ada bar, terus ada kita di sana. Nah, sifat dari interaksi yang terjadi di sana itu ya pasti ngobrol. Ya. Itu antara si owner dan kita sebagai tamunya gitu ya. Datang ke sana ngobrol. Kebetulan waktu itu lagi nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Sering datang ke sana seminggu sekali, terus rutin dan obrolan yang terjadi pun nggak kosong. Nggak bukan cuma obrolan tongkrongan aja, gitu. Tapi ada substansinya gitu. Kebetulan memang yang punya juga dia punya pengalaman hidup yang lebih, juga sudut pandang yang menarik lah yang aku nggak punya ketika itu tentang kehidupan. Sering terjadi percakapan, sering terjadi tubrukan yang hapus itu ya maksudnya. Tesis antitesis lah kan, menghasilkan sintesis. Nah si sintesis inilah yang aku tulis gitu. Hasil percakapan ini tuh yang aku tulis di notes, HP atau diolah lagi jadi sebuah konten di Instagram gitu. Nah, gua unboxing coba ya. Boleh. Sikat. Sambil lanjutin ceritanya ya. Nah, dari situlah kemudian ketika diminta untuk bikin si buku ini, kan kalau cuman kumpulan-kumpulan aja atau potongan-potongan aja tuh kayaknya nggak koheren ya. Iya. Kayaknya gimana ya? Kayaknya perlu dibikin story. Iya, nggak ada yang ngunci gitu. Makanya aku buat si buku ini tuh dibalut dalam kisah aku atau perjalanan aku ketika berkunjung ke si kedai kopi itu. Berarti ini kisah nyata ya, maksudnya based on true story. Based on true story gitu. Ada semi fiksinya lah. Dan kebetulan itu tadi memang udah takdir kali ya. Jadi ada satu momen juga yang luar biasa dalam hidup aku terjadi di kedai kopi itu. Gitu. Ada apa istilahnya, closure mungkin ya. Mantap. Ada apa ya istilahnya? Ada hal yang selama ini membebani sejak lama itu selesainya pas di sana. Itu selama 3 tahun. Jadi ya itu tadi kebetulan bahannya ada, momennya ada gitu ya. Dan akhirnya ya udah deh, si tulisan-tulisan tadi, si notes tadi itu dibungkusnya lewat cerita. Gitu, cerita ketika aku datang sana. Seperti itu. Guys, ini kan baru unboxing nih. Gue boleh spill daftar isinya dong nggak? Boleh banget. Isinya juga nggak apa-apa. Daftar isinya nih ada cangkir pertama, cangkir kedua sampai cangkir ke-6. Jadi kayaknya setiap cangkir itu ada story-nya gitu kan. Betul. Contoh di cangkir pertama itu menjadi sebuah prolog ya. Enggak, beda, ini prolog. Oh, itu prolog, sorry. Oh, ini cangkir pertama ya. Beda prolog, ada epilog. Dan ini buku ini ya, ada gambar-gambarnya gitu loh. Ini kekinian banget lah ini. Mantap lah. Relate lah. Nah, ini ada kata-kata yang di-highlight nih kan. Ada kalanya kamu perlu melangkah mundur sebelum akhirnya. Nah, ini juga menarik. Kenapa judulnya ada kalanya? Coba ceritain. Jadi nggak disengaja gitu. Ada kalanya tuh itu ketika disuruh mikirin judul, gue tuh paling bodoh lah kasarnya mikirin judul tuh, kayak susah ya bikin judul ya, clickbait apa gitu ya. Judul yang enak tuh susah gitu. Cuma kebetulan memang di setiap catatan itu tuh kebetulan diawali dengan ada kalanya. Oh, tanpa disadari ya. Tanpa disadari tuh semacam kalimat kata pembuka gitu ya. Nah, jadi di setiap tulisan tuh ada kalanya gitu, ada kalanya. Oh, kenapa nggak diambil aja ya? Cuma ada kalanya kayaknya terlalu pendek deh. Diapain lagi ya, dipanjangin lagi. Awalnya tuh bukan ini apa sih? Lupa. Catatan menemukan diri dari kedai kopi kan. Awalnya bukan itu. Asalnya tuh catatan tentang ada kalanya catatan perjalanan menemukan diri dari kedai kopi. Catatan perjalanan menemukan diri dari kedai kopi. Asalnya itu cuma kepanjangan kata editor. Jadi itu proses inilah revisi. Proses revisi lah. Gitu. Tapi begitu guys. Dan ini juga dari bukunya dapat pembatas ya. Pembatas buku. Dapat. Udah itu aja. Bukunya gitu ya. Tapi waktu PO ada ini ya, bonus apa tuh? Iya, teh. Masih ada nggak ntar? Nah, masih ada sekarang, cuman tinggal sisa 18 piece lagi. 18 piece. Jadi, itu kalau mau yang dapat Kiblainnya emang pesannya langsung ke aku. Mantap. Jadi guys, mungkin buruan sebelum tehnya habis. Karena susah juga nanti ngambil dari petani
petani Ciwidey ya, gitu ya. Supaya bisa menikmati gimana membaca buku ini sambil menikmati lah ya gitu, untuk bisa mengetahui gimana sih ceritanya Kang Adit gitu ya. Ini kan kalau dia tuh di Bandung tuh panggilnya Kang Adit gitu ya, tapi engkau Siregar tapi Akang. Nah, itu mah inilah akulturasi ya, apa sih Bandung dan Medan. Bandung dan Medan gitu. Gitu teman-teman. Jadi Karena ada Edan dalam Medan. eta. Jadi gitu guys, Biasanya itu udahan dulu lah. Ya udah, enggak apa-apa. Next lagi lah. Next lagi. Jadi gitu guys, kalau misalnya ada yang mau beli bukunya, bisa nanti gua kasih di linknya di bawah di deskripsi. Dan kalau mau follow Adit, Instagramnya apa? Bisa di @adityasrgr atau Aditya Siregar. Aku cuma ada Instagram aja sih, TikTok ada cuman nggak aktif, YouTube juga belum aktif lagi, sama Threads. Ya, oke. Oke, kalau gitu teman-teman yang menyaksikan, mudah-mudahan pembicaraan tadi saya sama Adit ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Bapak Rafif sudah mengasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, seru pisan nih. Thank you banget juga udah ini ini mendadak ya. mendadak ngobrol. Thank you udah jadi narsum. Jadi mungkin nanti ke depan bakal ada obrolan-obrolan kayak gini. Ayolah, gaskeun lah. Gitu ya. Topiknya ditentukan biar boleh, seru. Boleh. Siap, thank you juga Bro Adit sudah gabung di YouTube Rafif gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya merasa bermanfaat videonya, boleh diklik tombol share dan boleh like juga dan boleh subscribe juga untuk bisa tentu ningkatin YouTube saya ya biar dapat AdSense gitu. Mantap. Gitu ya. Gitu aja. Thank you teman-teman. Terima kasih. Bye. Saya pamit. Bye.